0188. Saya dari kelas 4E, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan materi ke-14 mengenai proses pembelajaran berdasarkan standar proses kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Agar pembelajaran bisa berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, maka ada standar tertentu yang harus dilakukan berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan penilaian. Standar itu disebut dengan standar proses. Perumusan standar proses ini tentu tidak lepas dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang standar kompetensi lulusan. Baiklah, yang pertama tentang pengertian standar proses terlebih dahulu. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran dibutuhkan serangkaian proses yang sistematis dan terencana. Standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga mampu mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Standar proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Standar proses pembelajaran kurikulum 2013 menggunakan pendekatan konstruktivisme, yaitu menjadikan siswa dan lingkungannya sebagai sumber belajar atau student-centered learning. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bukan sebagai mata pelajaran, melainkan sebagai media pembelajaran. Adapun tujuan dari standar proses, yang pertama, memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester atau tahunan. Yang kedua, memudahkan kepada sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, mengarahkan proses pembelajaran peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik secara psikologis peserta didik. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum